Kita sedang memasuki hari kemerdekaan Republik Indonesia. Amin Tuhan. Besok tanggal 17 Agustus. Ya. Kemerdekaan itu pemberian Tuhan. Amin. Dia memerdekakan kita juga Ya. dari segala belenggu dosa, kutuk, segala kuasa setan. Sehingga kita bisa bebas menyembah Dia. Amin. Dalam nama Yesus. Tidak ada api asing di sini. Biar api Tuhan bakar kami. Kami ada di ruang takhta. Kami naik ke ruang takhta Allah. Kami tinggal di sana. Orang bakayala masuk. Kelepasan, kemerdekaan, kesembuhan menjadi bagian kami Tuhan. Haleluya. Darah Yesus berkuasa menghancurkan semua kesuaman. Sembah Tuhan. Orang bakayala mau di dalam nama Yesus. Ini kami Tuhan. Biar api-Mu datang, membebaskan, menyucikan. Api Roh Kudus, semua katakan sabat. Dan minyak kudus-Mu, hujan minyak kudus-Mu, berhembuslah. Ada dalam pencurahan Roh Kudus. Mari kita naik dari hari Kamis kita berdoa di sini. Kami sungguh mengalami api Tuhan datang dari ruang takhta. Kami mengalami Engkau Tuhan. Api minyak-Mu memenuhi kami Tuhan. Kirimlah Tuhan. Kirim. Kudus-Mu memenuhi bencana kami. Dus-Mu berhembuslah dan ubahkanku. Kirim api minyak hujan dan angin-Mu. Sekali lagi Tuhan, kirimlah api-Mu yang membakar Yesaya. Kirimlah api-Mu, hujan dan minyak kudus-Mu Tuhan. Hujan berhembuslah dan ubahkanku, dan ubahkanku. Kirim
ubahkanku Tuhan. Berhembuslah dan ubahkanku. Iri api minyak hujan dan airmu. Amin. Mengalir roh kudus. Apimu memurnikan kami Tuhan, gerejamu Tuhan. Amin ya Tuhan. Api Tuhan membersihkan setiap kami, membersihkan setiap hati. Amin Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Kami buka hati untuk Roh Kudus terus bekerja. Amin. Membersihkan kami, membersihkan gerejamu. Kami sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang menjadi agen perubahan dimanapun Tuhan menempatkan kami. Roh kebangunan rohani dari firman dan Roh Kudus bekerja di dalam hati kami. Oh obor, 7 obor itu menyala-nyala dalam hati kami, membakar kami Tuhan. Amin. Segala kemalasan, kesuaman, Ya. familiar spirit dibakar dengan api Tuhan. Kobarkan rohmu di dalam kami Tuhan. Amin. Kami sungguh mengalami Engkau Tuhan. Amin. Amin. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Ya. Terima kasih untuk Indonesia yang luar biasa. Amin. Kami memberkati bangsa kami Tuhan. Ya. Kami memberkati pemerintah bangsa kami. Ya. Kami bukan yang tertinggal, yang miskin, Ya Tuhan. tetapi bangsa yang akan berjalan dalam terang Tuhan. Amin. Terang Tuhan bersinar atas bangsa kami. Amin. Pengenalan akan Allah mengalir, memenuhi Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Myanmar sampai Pulau Rote, seperti air menutup lautan. Haleluya. Kebenaran dan keadilan bergulung-gulung di atas bangsa ini. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Amin. Amin. Semua angkat tangan saudara. Amin. Buka mulut saudara dan sembah Tuhan. Katakan, aku percaya negeriku akan bangkit. Corona tidak akan memblokir bangsa ini. Corona tidak melumpuhkan bangsa ini. Corona harus dilenyapkan dari bumi Indonesia. Angkat suara dan berdoa. Horabaka ya lamaso. Herapana ya mo. Akan terus bangkit. Herabaka ya lamaso. Kota kami Herabaka ya lamaso. ada kebangkitan yang benar. Kota kami di bangsa kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Herapa ya lamo. Kami percaya Tuhan. Hena ya lamaso. Ada di bangsa Indonesia. Di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan. Kebesaran dan kemerdekaan. Kebenaran dan kemenangan. Agar bangsa Indonesia selesai di hadapan Tuhan. Jamaah-jamaah Tuhan, keluarga-keluarga kami, roh yang mencari Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang sedang Yang mencintai terpapar COVID-19. Tuhan jamah mereka, bila mereka berjumpa dengan Tuhan, mereka mengalami Tuhan di masa-masa kesulitan, di ruang-ruang isolasi. Mereka berseru kepada Tuhan, dan Tuhan mendatangi mereka. Kami percaya dengan apa hati Tuhan. Firman-Mu tergerak. Terima kasih, terjadi Tuhan. Di dalam bangsa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, amin Tuhan. Kami tahu Engkau sedang mendatangi Ya bangsa-bangsa. Tuhan, amin. Kau melawat mereka yang berseru-seru kepada Engkau. Di Amin. tengah-tengah penderitaan mereka. Amin. Di
Mereka sungguh mencari Tuhan. Amin. Kami sungguh melihat gelombang pertobatan sedang datang. Amin. Bangsa-bangsa berduyun-duyung. Ya. Dan raja-raja akan datang kepada terangmu. Haleluya. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Dan itu sedang terjadi. Dalam nama Yesus. Amin, amin. Haleluya. Amin Tuhan. Akan lebih banyak yang datang pada Tuhan. Ya. Karena firman-Mu sudah mengatakannya. Ya, amin. Haleluya. Di dalam nama Yesus. Bahkan singa beruang, Ya. kambing domba akan tidur berbaring bersama-sama. Itu firman-Mu yang sudah disampaikan. Amin Tuhan. Ular beludak, ular tedung tidak lagi membahayakan. Akan ada kedamaian, akan ada keamanan. Waktu roh Tuhan Allah memenuhi, roh Tuhan Allah dicurahkan di atas setiap pribadi, setiap keluarga, setiap desa, setiap kota dan bangsa. Amin Tuhan. Roh Kudus mendapat jalan masuk di tempat ini. Ya. Ya. Karena kami memberikan ruang, buka hati kami. Amin. 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 Untuk Engkau bekerja di tengah-tengah kami. Roh Kudus memerdekakan kami dari segala belenggu dosa, ikatan kutuk berhala dosa, kenajisan, perzinahan, keserakahan, cinta akan dunia, cinta akan mamon, dihancurkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin Tuhan. Amin, amin. Amin, Haleluya. amin, amin, amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin, amin. Dalam nama Yesus. Amin Tuhan. Haleluya. Bebaskan setiap roh kami Tuhan. Ya. Amin Tuhan. Ola bakaya lamaso. Hera paya lamasekere. Api Tuhan bakar di kami. Di dalam nama Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin, amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lepasan terjadi. Indonesia tidak akan pernah sama lagi. Amin dalam nama Yesus. Kami angkat tangan dan berdoa untuk Presiden Jokowi. Amin. Amin. Untuk pemimpin-pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah. Amin. Roh takut akan Allah turun atas mereka. Amin, amin. Di dalam nama Yesus. Kami memberkati bangsa. Keamanan dan kesejahteraan Ya. menjadi bagian bangsa kami. Amin, amin dalam nama Yesus. Kami bersyukur lahir di Indonesia. Ya. Amin, amin. Indonesia lahir di hati kami. Ya, amin. Indonesia menjadi negeri impian. Ya. Amin. Kan menjadi inspirasi Amin. Ya, bagi amin. bangsa-bangsa. Amin, amin. Di dalam nama Yesus, kami bersyukur pagi ini. Dan kami siap untuk membawa persembahan syukur kami kepada Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Apa yang ada pada kami, ini pun datang dari Tuhan. Amin. Amin. Ajar kami untuk dengan hormat mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Ya. Amin, amin. Karena persepuluhan itu milik Tuhan. Amin. Darah Yesus menyucikan kami sehingga kami Amin, tidak amin. menjadi serakah Amin, dan Tuhan. memakan milik Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hormat dan takut akan Allah ada pada kami. Setiap pemberian kami untuk pembangunan, setiap persembahan syukur kami berikan dengan hormat kepada Tuhan. Amin. Karena Tuhan sudah memberkati kami Bapa. Amin Tuhan. Amin. Dan kami berani percaya, tingkap-tingkap di langit dibukakan. Amin. Amin. Akan memberkati kami dengan cara yang luar biasa. Kami bersyukur karena kami sungguh melihat Tuhan. Amin. Di tengah-tengah pandemik ini, Ya. kami melihat mujizat demi mujizat nyata. Kami melihat penyediaan Tuhan nyata. Di dalam nama Yesus. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Kami siap menabur bagi pekerjaan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Pagi ini kita akan memberi persembahan syukur kita kepada Tuhan. Persembahan syukur taruh di belakang. Persembahan
ekstra kita tetap angkat setiap minggu untuk pembangunan, biar 1-2 sak semen kita akan tabur untuk soe, sehingga kita perkirakan bulan depan sudah mulai ibadah di gedung baru. Jadi atap langsung plester dalam, pelur langsung ibadah. Target bulan depan kita sudah ibadah. Dan kemudian persepuluhan, saya sungguh melihat banyak saudara tidak membayar persepuluhan. Itu sangat membahayakan saudara. Saudara makan semua milik Tuhan dan akhirnya belalang pelompat apa datang dalam hidup saudara. Hati-hati ya. Biarlah pandemik berjalan tapi kita tetap menghormati Tuhan karena Tuhan beri kita kehidupan. Amin. Amin. Ya, kalau saudara sudah mati di corona kemarin, saudara dan saya tidak ibadah lagi. Betul. Banyak orang mati, ribuan saudara. Tapi Tuhan melindungi kita sampai hari ini. Amin. Berarti Tuhan punya tujuan. Tuhan punya tugas untuk kita. Amin. Amin. Sehingga kita tidak sia-siakan hari-hari ini. Baik, nyanyikan lagu ini. Biar Romo bekerja di seluruh dunia dan menjamah setiap hati manusia. Nyanyikan lagu ini dengan iman. Merindukan setiap keluarga kita, setiap hidup kita. Setiap desa kota kita, setiap hari. Dipenuhi dengan Roh Kudus. Biar Romo bekerja di seluruh dunia dan menjamah setiap hati manusia dan menjamah setiap hati manusia. Mengalirlah, mengalirlah Rohmu sekarang, Rohmu sekarang, penuhilah bumi, penuhilah bumi dengan kemuliaan, bumi dengan kemuliaan, curahkanlah hujan pertobatan, hujan pertobatan, sampai semua suku bangsa, sampai semua suku bangsa mengenalmu ya Allah, mengenalmu ya Allah. Naikin, kita nyanyikan lagu ini sebagai doa kita. Di seluruh dunia, di seluruh dunia, tiada satu pun yang dapat menghalangi, tiada satu pun yang dapat menghalangi kuasa-Mu Tuhan. Biar Rohmu bekerja, di seluruh dunia, ini doa kami Tuhan, dan menjamah setiap hati manusia. Ini kerinduan kami Tuhan, amin. Hati manusia mengalirlah, mengalirlah Rohmu sekarang, penuhilah bumi, bumi dengan kemuliaan-Mu, curahkanlah hujan pertobatan, hujan pertobatan, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa mengenalmu ya Allah. Mari angkat tangan, katakan mengalirlah, mengalirlah Rohmu sekarang.
sampai semua suku bangsa, 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 sampai semua suku bangsa mengenalmu ya Allah, mengenalmu ya Allah. Amin. Amin Jesus. Kerinduan kami, kerinduanku lebih dalam mengenalmu Tuhan, melakukan kehendak-Mu Bapa. Itu kesukaanku, itu kesukaanku, kerinduanku Tuhan, kerinduanku lebih dalam mengenalmu Tuhan, melakukan kehendak-Mu Bapa. Itu kesukaanku, katakan jiwaku haus kepada Allah yang hidup, jiwaku kepada Allah yang hidup, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Ini kerinduan kami Tuhan, yang mengalir dari tatamu. Oh Yesusku, hanya Engkaulah sumber kehidupanku. Jiwaku haus Tuhan, amin. Kepada Allah yang hidup, jiwaku haus, kepada Allah yang hidup. Curahlah kasih karunia-Mu yang mengalir dari tahta-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan. Oh Yesusku, hanya Engkaulah sumber kehidupanku. Oh Yesusku, hanya Engkaulah sumber kehidupanku. Haleluya. Tidak ada yang lain Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Ini kerinduan kami Bapa. Amin.
kami Tuhan. Amin. Segenap hati kami mengasihi Engkau lebih dari segalanya. Segenap hati kami menghormati Engkau Tuhan. Ya Yesus. Kami mempersembahkan tubuh, jiwa dan roh kami Amin Tuhan. sebagai persembahan yang hidup, Haleluya. yang kudus dan yang berkenan Amin. kepada Amin. Allah. Amin. Selidiki kami Tuhan pagi. Haleluya. Di dalam nama Yesus, kami bersyukur kepada Tuhan. Buka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. 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 Terima kasih Roh Kudus. Ambil alih seluruh pemberitaan firman. Amin. Amin. Dalam nama Yesus, nyatakan rahasia-Mu, singkapkan. Amin. Amin. Nyatakan isi hatimu. Berikan kami roh hikmat, Amin. roh pengertian, roh Amin. pemahaman. Amin. Sehingga kami sungguh-sungguh mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Amin. Dan kalau kami mengerti, kami mudah melakukannya. Amin. Kalau kami tidak mengerti, maka sulit untuk melakukan. Roh pengertian mengalir. Tuhan mendapati kami, gereja-Mu, umat-Mu, anak-anak-Mu tak bercacat dan tak bercela Amin. Amin. di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus, urapi hamba-Mu Tuhan. Urapi kami semua, Amin. baik yang mengikuti dalam ruangan ini maupun yang mengikuti ibadah lewat radio Misi Kalvari dan live streaming dan YouTube. Tangan Tuhan yang kuat menjamah, mencelikan mata rohani kami Haleluya. untuk melihat Tuhan dengan jelas hari-hari. Amin. 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 Di dalam nama Yesus kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Kita bersyukur Tuhan menyertai kita. Ya, justru pandemik ini juga flu juga tidak flu. Hah? Ya. Dulu kalau tidak ada pandemik, hampir malaria, flu, gonta-ganti. Ya, saudara pikir. Ya, kemarin Papi bilang tiba di Kupang ada pengumuman di lampu-lampu merah. Yang flu batuk tidak boleh keluar. Nanti ditangkap langsung diisolasi. Karena Kupang dipastikan harus hijau. Saudara bisa bayangkan, tolong ini yang leader-leader tadi duduk di sini jangan kosong. Yang tim musik tadi mana? Angel semua mesti keluar, kenapa ya? Kita jaga supaya betul-betul zona hijau. Amin. Ya bukan karena pelunya tapi karena Tuhan menyembuhkan kita. Ya, Tuhan, kita ada di hadirat Tuhan. Saudara kalau menyembah Tuhan jangan didorong sama WL. Waktu kita datang tuh kita ada di ruang takhta. Kita tinggal, kita menyembah tuh membayangkan kita ada di ruang takhta Allah. Sehingga kita sudah naik, tidak perlu didorong-dorong. Ya, tidak perlu rasa bagaimana. Saudara tidak ikut doa hari Kamis itu sangat dahsyat. Belum pernah terjadi dalam sejarah GBI ini doa kayak begitu kemarin. Kalau saudara meresponi setiap waktu, maka saudara ada di ruang takhta. Jangan tarik turun lagi hari Minggu. Jadi setiap hari itu kita naik ke level baru. Bukan kita masuk baru dari bawah lagi dari halaman. Rasanya turun lagi. Makanya yang tidak ikut doa tidak boleh naik di altar. Ini saya putuskan. Kalau tidak ada yang pimpin, saya pimpin. Sehingga jangan datang dengan pikiran sendiri. Datang dari apa yang sudah kita capai kemarin. Begitu juga di gereja-gereja cabang. Datang dari apa yang sudah kita alami. Kita sudah jamah sehingga datang dan deklarasikan apa yang sudah kita terima kemarin. Bukan kita sedang menyanyi beberapa lagu ya untuk menghabiskan jam ibadah ini. Tapi kita sungguh-sungguh bertemu dengan Tuhan. Kita sungguh-sungguh seperti sedang mengatur altar kita dengan Tuhan. Dan Tuhan harus melakukan sesuatu. Penyakit setan pergi dari hidup kita. Tidak ada orang yang tinggal di hadirat Tuhan dan terus ada dalam sesuatu belenggu, tidak ada.
Hari Minggu, hari Kamis kemarin kita dijamah Tuhan sampai jatuh apa ya, luar biasa. Coba kalau saudara dengar panggilan Tuhan untuk berdoa, saya yakin saudara beda. Sakit datang jamah Tuhan. Ya. Dorong diri untuk alami sesuatu. Ya. Kaki saya ini sakit tapi saya berdiri berjam-jam. Kemarin saya masih Zoom dengan youth lagi. Dorong diri karena saya mau alami Tuhan. Dalam 3 bulan ini firman Tuhan sudah mendatangi kita bahwa kita akan melihat Tuhan. Kita harus mendorong diri kita untuk menjamah Tuhan. Dalam corporate anointing. Urapan bersama. Bukan datang dengan urapanmu sendiri. Saya menangkap apa yang Tuhan sedang bergerak di tempat ini. Katakan amin. Kita akan melihat kota-kota, desa-desa, suku-suku akan datang berduyun-duyun. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata pengenalan akan Allah akan memenuhi bumi. Seperti air menutup lautan. Jadi jangan datang dengan pikiran susah, ini kota berat, ini orang berhala, ini orang keluarga paling yang menolak Tuhan. Buang pikiran itu. Karena firman terkini, bilang terkini, pengenalan akan Tuhan sedang memenuhi. Kalau saudara datang dengan pikiran dulu-dulu, ya 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, di situ engkau ada. Tidak perlu 2 atau 3, memang dia sudah ada. Karena kita ada di ruang taktanya. Masa dia tidak ada di sana? Ya. Pengenalan akan Allah sedang memenuhi bumi, bahkan binatang, orang yang perilaku kayak singa. Itu khotbah saya hari Minggu. Singa, ular, beruang, domba, sapi bisa tinggal di satu tempat. Kasih keluar itu ulang. Dan bisa makan jerami. Singa saja makan jerami. Ini belum pernah terjadi. Kamu belum lihat, Tuhan akan melakukannya. Ini yang belum pernah dilihat akan dilihat. Yesaya 11 kasih keluar. Bahkan anak-anak bermain di liang ular beludak, ular tedung, ya, tidak mematikan. Orang-orang yang sifatnya ular, yang licik, yang mau mematikan, sudah dilumpuhkan Tuhan. Katakan amin. Ini musimnya sekarang. Coba saudara lihat ke sini, selaraskan mata saudara tuh dengan apa yang saya lihat. Ya. Jangan datang dengan pikiran bebanmu sendiri, kesusahanmu sendiri, terobos. Ya. Orang mati juga bangkit, lumpuh berjalan, terobos untuk dirimu. Harus sesuatu terjadi dalam diri kita. Iblis akan membelenggu saudara, supaya saudara tidak bergerak apa-apa menerima keadaan. Sudahlah Julio gak usah bangun, ini kan ada pandemik susah. Justru pandemik kita bangun 2 lantai. Belum pandemik belum bangun, betul? Tuhan itu selalu ajaib. Ya. Lembu beruang akan sama-sama makan rumput. Di mana ada beruang makan rumput? Kasih tahu saya. Ini musimnya, kenapa? Karena roh Tuhan Allah ada padaku tadi. Roh hikmat, roh pengertian, roh pemahaman, roh nasihat, roh keperkasaan. Roh keperkasaan bilang. Jadi perkasa kita tuh mau lemah. Jangan tunggu orang datang kuat-kuat ke saudara. Dorong diri saudara. Saya dorong diri saya untuk terus tinggal di hadirat mengalami Tuhan. Amin. Jangan tunggu saya sudah lemah, tidak ada yang kunjungi saya. Saudara gabung dengan saya di MK jadi singer, saudara pasti melayang. Amin. Tidak ada orang di hadirat Tuhan dan biasa-biasa saja. Kecuali engkau membawa dirimu sendiri pada posisi itu. Jangan lihat keadaan. Lihat ada banyak orang lebih parah dari kita lagi. Kalau saudara lihat, ada yang tidak bisa bangun dan ada cuma begitu. Ada di ruang isolasi yang berteriak-teriak. Berapa ribu? 130.000 lebih ada positif corona di bangsa ini. Dan kita bebas menyembah Tuhan. Saudara bebas bisa ke pantai, ke gunung, kemana. Ya. Bahkan sudah keenakan tidak mau datang lagi jadi ibadah di rumah alasan pandemi. Hati-hati dengan leader, beberapa saya akan berhentikan dalam bulan ini. Engkau tidak boleh jadi leader kalau tidak jadi contoh.
Karena kita yang harus jadi anak panah di depan pada waktu krisis. Leader, hamba-hamba Tuhan harus kuat. Kalau pemimpinnya kalah bagaimana umatnya? Di medan peperangan pemimpin harus pegang pimpin peperangan ini. Ya, saudara lihat kapan saya saudara tidak tahu kalau Ibu Emilia pijit kaki saya ini kayak batu. Saking kerasnya. Ya, sakit luar biasa. Tapi saya bilang saya tetap melayani Tuhan. Amin. Tidak ada yang bisa menghentikan. Saya olahraga, saya wirawiri di halaman sapu, saya kerja. Supaya saya kena matahari, saya dorong, saya putar tangan, saya mulai rasa pegal, capek. Saya menyembah Tuhan. Sehingga saya merasa kekuatan yang baru terus menerus. Kalau saudara menunggu orang mendorong-dorong saudara, tidak akan terjadi lagi. Karena semua orang ini ada punya beban dan kesulitannya sendiri-sendiri ya. Saudara bisa pikir ini ya. Sampai orang mau bertamu ke kita juga takut, jangan-jangan corona. Kita yang mau terima tamu juga kita takut. Jangan-jangan ini dia bawa corona. Semua jangan tersinggung saudara. Ya, jangan tersinggung. Jadi kalau yang saya ini ya kita terima di pendopo saja. Saya taruh meja di pendopo, cuci tangan, duduk jauh-jauh kita omong. Bukannya tersinggung, jangan. Mengapa kami tidak dibawa ke ruang tamu? Masa kami diterima di garasi mobil? Nah, saudara mulai tersinggung. Ya kalau kau corona bagaimana? Kita semua bisa jadi pembawa tanpa gejala. Itu yang lebih berbahaya. Karena imunmu kuat dan kamu padahal pembawa banyak orang. Karena kita berdua di sini tidak ada. Virusnya sudah mati. Bilang sudah mati. Dia dilarang masuk. Khotbah saya hari Minggu apa? Musuh tidak bisa menjangkau kemahmu. Panah apinya tidak bisa menjangkau. Mungkin dia tarik-tarik begini nggak nyampe-nyampe. Saudara pernah lihat orang nyampe srek, dia selalu tidak sampai. Rancangan musuh tidak pernah berhasil. Katakan amin. Jangkauan musuh tidak akan ada pada kita. Kalau kita benar-benar tinggal di hadirat Tuhan. Kalau kita dilingkupi hadirat Allah, musuh apa yang menekan? Dalam mesbah keluarga hari Rabu, jadi kita sekarang Selasa Rabu mesbah keluarga, Kamisnya doa saja. Karena 2 malam sudah firman, Kamisnya tuh doa menyembah berlutut. Pokoknya sampai penuh Roh Kudus, tidak penuh tidak boleh pulang saya bilang. Kita menyembah sampai engkau terjadi sesuatu. Saya tidak main-main dengan leader, dengan hamba Tuhan. Kalau Roh Tuhan tidak penuh engkau, pelayananmu cuma informasi belaka. Dan lama-lama jadi Farisi. Dan kita ketinggalan menjadi keimamatan Eli. Dan segala kompromi dengan dosa akan terjadi. Dan akhirnya Eli dan anak-anaknya mati, dibunuh dalam 1 hari. Generasi yang dikutuk Tuhan jadinya. Padahal ada di altar Tuhan. Kenapa? Karena mulai menganggap biasa, familiar spirit. Saudara tidak datang lagi dengan rasa haus akan Tuhan. Saya tadi datang di sini jam 8:30, usahakan kita sudah ada di sini 8:30, cek sound, doa. Ya. Rasakan Tuhan ada di sini. Tuhan, saya mau mengalami sesuatu pagi ini Tuhan. Saya ingat di gereja saya waktu saya bertobat, itu kita masuk semua wajib berlutut. Waktu saya masih SMA di Jakarta. Masuk langsung semua berlutut. Mungkin 1 jam itu disuruh semua berdoa, pendeta dan leader juga berlutut di depan. Mungkinkah kita harus buat itu? Supaya saudara tidak tengah-nganga masuk lihat gedung ini. Tapi masuk langsung berlutut dan menyerahkan seluruh hidup kepada Tuhan. Hari ini nyatakan sesuatu untuk saya Tuhan. Tuhan, saya rindu engkau lebih dari sebelumnya. Jangan saudara jadi biasa. Setiap hari Minggu turun lagi. Saya harus naik tarik saudara. Habis itu hari Minggu turun lagi. Berarti ya Senin sampai Sabtu ini saya bisa tahu intensitas penyembahan saudara kayak apa. Itu kelihatan di hari Minggu. Makanya di mesbah keluarga tuh latih. Semua suruh berdiri sembah Tuhan. Deklarasi karena latih. Ya. Kalau di rumah gak nyembah Tuhan sampai di gereja mulut tidak buka mulut. Cuma haleluya, amin, haleluya. Tidak bikin apa-apa. Sampai tua kalau kamu misalnya anakmu sampai tua cuma mama papa sampai di SMA juga mama papa gak ngomong apa-apa bagaimana?
Saudara bisa datang dengan mendeklarasikan firman. Ini yang aku yakini. Aku akan sembuh. Aku akan terobos. Ini tidak bisa menghalangi saya. Hari ini saya naik. Ucapkan sesuatu, dorong diri. Kalau tidak dilatih di rumah, di misbah keluargamu. Sampai di gereja saudara cuma begini. Apalagi kalau pimpin suasananya sudah musik, sound system, kacau lagi. Lalu kita tambah turun jadinya. Pastikan saudara datang sudah bawa roh ini. Kita nggak terpengaruh dengan musik ini. Saya ada musik atau tidak, saya betul-betul punya hati mengasihi Tuhan. Dan itu harus ekspresif. Bukan cuma agresif dengan intensitas suara. Ya. Aku percaya, itu harus ngomong dengan kekuatan. Bukan, aku percaya Engkau Tuhan, Engkau baik Tuhan, kasihani hamba-Mu. Ini sesuatu yang iblis biasa mati lebih dulu sebelum dipanggil Tuhan. Corona belum datang sudah mati duluan. Banyak orang tuh mati ketakutan, khawatir. Padahal corona tidak ada sudah mati duluan. Ya, serangan jantung karena takut jangan-jangan dia seisi rumahnya mati. Padahal corona belum datang di situ. Karena apa? Tidak ada intensitas roh. Kenapa? Karena tidak dilatih. Ya. Makanya di doa bersama tuh kita dilatih. Ya. Di MK, di Mesbah. Kalau hari Rabu kami, Selasa Rabu saudara tidak ikut, saya jamin. Senin, Selasa, Senin, Jumat, apalagi tidak ada saudara, pasti nggak ada doa. Mau saya buat suruh sekolah minggu kasih laporan saya semua. Ada doa nggak di rumah? Pasti tidak ada doa. Saya sedih sekali. Saudara lama-lama lebih parah. Waktu saya diundang di persekutuan doa tuh mereka ada menara doa kota. Setiap hari, pagi dan malam, bayangkan. Di tengah-tengah pandemik mereka minta Ibu Wilma tolong doakan kami KKR di Takari. Saudara makin hari jangan sampai saudara jadi terkebelakang, yang terdahulu menjadi terkebelakang. Saya bilang Tuhan ada sesuatu yang Tuhan izinkan saya lihat ini. Oh kami menara doa. Kami menanti-nantikan Tuhan. Di mana saudara? Doa juga harus dipaksa. MK itu tidak perlu saya suruh saudara lapor. Ini saya ingin memastikan saudara ikut saja. Ya, sebenarnya nggak perlu lapor. Macam saudara mau menikah masa harus saya umumkan tes kehamilan. Baru berkat. Itu kan sesuatu yang sangat memalukan. Kenapa? Kalau engkau tahu engkau harus menjaga kekudusan hidup. Masa harus pakai kayak gitu-gitu? Hah? Kalau kita mengasihi Tuhan, kerinduan kita untuk mendengar instruksi itu langsung. Menyiapkan diri kita untuk mengalami Tuhan. Hari-hari kita, ya dengarkan ini Tuhan suruh menunggu 500 orang, yang tunggu cuma 120. Dan akhirnya orang-orang itu hilang, gak pernah ada lagi. Yang 380 itu tidak ada lagi dalam kegerakan Tuhan. Hilang karena tidak merespon waktu Tuhan melawat. Hati-hati dengan saudara. Buang semua alasan. Bergegas untuk mencari Tuhan. Ya, saya pakai kata bergegas. Katakan amin. Bergegas, mendorong diri. Ya, saya tidak bisa biarkan apa semua mengeluh pandemi, kita tetap makan, kita tetap pakai, kita tidak ada kekurangan yang bagaimana. Jangan besar-besarkan corona, amin. Jangan saudara besar-besarkan corona. Tuhan lebih besar dari corona. Jangan alasan corona ini kami tidak makan, corona ini kami begini. Corona, tidak ada corona juga kau tidak doa. Hah? Apakah setelah corona ini saudara setiap hari doa di rumah? Coba kasih tahu saya. Jangan biarkan roh dusta menguasai hidup saudara. Keluar dari keadaan ini. Dorong diri. Terobos, katakan amin. Ya. Jangan alasan corona. Ya. Orang di Jakarta sana yang ada corona juga ada melayani Tuhan, ada apa? Kita di sini susona hijau, besar-besarkan corona supaya tidak doa lah, inilah, itulah. Ya. Akhirnya iblis menang. Di sini kita punya letak harus mendorong iblis ini pergi. Dia tidak boleh menekan saya dengan keadaan ini.
Amin. Sehingga kita tetap punya misi, kita tetap doa, kita tetap lakukan lagi. Dan mungkin ya saya atur supaya youth tetap akan mulai ibadah, tapi dibikin siaran langsung supaya youth yang lain di Jogja, di Bali, Surabaya, kemarin di Zoom meeting semua ikut. Kupang, Kepasoe, Malaka, Belu, Atapupu, Surabaya, Jogja, Bali, semua ikut di Zoom meeting kami. Dan firman bisa disampaikan. Kalau saudara anggap biasa-biasa keadaan ini, tolong volume suara saya naik lagi. Kasih stringnya naik, bassnya kurangi. Maka kita akan menjadi lama-lama pudar. Ya kita di rumah aja sekarang kan nonton saja. Sudah bebas, tidak kasih persembahan. Pertama, tidak ongkos ojek. Untung, lebih baik corona saja terus supaya kita tidak ibadah. Saudara punya hati bagaimana? Berkumpul bersama-sama di rumah Tuhan itu beda dengan sendiri di rumah. Ya, makanya Tuhan bilang jangan biasakan diri untuk menjauhkan diri saudara dari pertemuan ibadah. Karena ibadah itu mengandung janji untuk hidup ini dan hidup yang akan datang. Amin. Mari kita alami Tuhan terus. Pagi ini saya ingin melanjutkan tentang pengenalan akan Allah, Yesaya 11. Tadi saya sudah singgung. Yesaya pasal 11. Ayat 9, baca bersama-sama. Pendengar radio dan semua yang mengikuti lewat live streaming, baca bersama-sama. 3. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut menutup dasarnya. Tidak ada yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Tidak ada yang berbuat jahat. Saudara bisa bayangkan ini? Apakah benar di seluruh gunung Tuhan yang kudus ini sudah kudus semua? Atau masih ada yang berlaku busuk? Mari kita cek. Dalam versi firman Allah yang hidup mengatakan, di gunungku yang kudus tidak ada yang berbuat jahat atau keji. Tidak ada yang menyakiti atau menghancurkan. Karena seperti air memenuhi lautan, demikian pula bumi akan penuh dengan pengenalan tentang Tuhan. Jadi ada prosedurnya di sini, coba lihat. Kapan bumi penuh dengan pengenalan akan Allah? Kapan? Waktu gunung yang kudus tidak ada lagi pembusukan. Karena itu pembusukan dan segala kebusukan sudah harus tidak ada lagi dalam rumah Tuhan. Mengapa terjadi berbagai kebusukan? Karena tidak berfungsi sebagai garam. Kalau garam tidak ada maka ikan-ikan busuk. Tadi pagi saya merenungkan ayat ini, tidak tahu yang keberapa kali saya baca ayat ini. Dan Tuhan bilang, mengapa ada pembusukan dalam rumah Tuhan? Karena mereka tidak berfungsi sebagai garam. Kamu adalah garam dunia. Kalau garam itu menjadi tawar, dengan apa diasingkan? Tidak ada lagi gunanya. Selain dibuang dan diinjak-injak orang. Saudara dan saya harus berfungsi sebagai garam. Karenanya kita terus dibangun manusia roh kita, manusia batinnya kita. Firman Tuhan datang terus mencetak karakter kita, mencetak hidup kita, terus memeriksa kita, mengoreksi kita, mengevaluasi kita. Kenapa? Supaya kita terbangun dan dapat berfungsi menjadi garam dan terang. Kalau garam itu menjadi tawar, saudara semua mungkin lihat kan kita tawar sekali. Keadaan ini susah. Ya kita tawar gini. Lalu pendeta juga lihat jemaat tawar.
Leader lihat satu dengan yang lain tawar. Jadi semua tawar. Jadi busuk. Mengapa pembusukan terjadi dalam rumah Tuhan? Karena tidak ada kebenaran di sana. Mereka tidak hidup dalam kebenaran. Semakin banyak orang tidak hidup dalam kebenaran, semakin busuk. Semakin jahat. Iya toh? Di gunungku yang kudus, tidak ada lagi orang yang berbuat jahat. Coba saudara. Dan orang yang berlaku busuk, berbuat jahat atau keji, menyakiti atau menghancurkan satu dengan yang lain, menjatuhkan satu dengan yang lain. Di rumah Tuhan tidak boleh ada itu. Baru dibilang, sebab seluruh bumi akan penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Bagaimana supaya kita tidak terjadi pembusukan? Kita harus terus ada peningkatan pengenalan akan Allah. Orang yang makin mengenal Allah, saudara mengenal dia sebagai Allah yang menyediakan, semakin percaya. Allah yang menyediakan, saya percaya. Tuhan adalah gembalaku. Tidak ada lagi yang aku ingini. Dalam bahasa Indonesia bilang, takkan kekurangan aku. Ya saudara takut kekurangan untuk apa? Kalau mau membangun saja. Ya amin, mau misi saja. Kita tidak, Tuhan bilang kalau kamu pergi jangan bawa baju banyak. Jangan bawa makanan. Kalau kamu diterima, maka tinggallah di situ. Tidak diterima, kibaskan kakimu. Jangan khawatir tentang apa yang kau makan dan minum. Lakukan saja. Pergi dalam ketaatan. Ya. Kalau Tuhan itu gembalaku, saudara tahu dengan pasti takkan kekurangan aku. Mengenal dia kan? Saudara mengenal dia secara pribadi. Pengenalan akan Allah. Kalau Tuhan itu adil, aku tahu Tuhan itu Allah yang adil, maka pembalasan itu hak Tuhan, bukan hak saya. Saudara langsung bangga dan bersyukur saja. Kalau ada orang yang bikin kita tahu pembalasan itu hak Tuhan. Kita enggak kepahitan. Amin. Tapi kok lama? Iya lama menurut kita itu cepat buat Tuhan. Tunggu waktunya dan tidak ada lagi. Ya, semua waktu itu diproses supaya kita ini makin kuat saja. Jangan hitung waktunya. Karena 1000 tahun sama dengan 1 hari. Kemarin waktu saya baca tentang Nuh, 900 sekian tahun, dia tidak dapat umur 1 hari. 1 harinya Tuhan. 1000 tahun. Ya. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Supaya tidak terjadi pembusukan, kemerosotan. Pengenalan akan Allah itu harus terus bertambah-tambah dalam hidup kita. Dan Efesus menjelaskan kepada kita, supaya kita dapat mengenal dia dengan benar, pentingnya tercurahnya roh hikmat dan wahyu atas kita. Roh pewahyuan, revelation, roh pemahaman, roh hikmat, roh pengertian. Sehingga waktu kita mendengar kebenaran, kita mengerti. Menjadi sulit kalau saudara melakukan sesuatu yang saudara tidak mengerti. Tapi menjadi mudah kalau engkau mengerti, mudah melakukannya. Tolong lakukan ini Pak Julio, jelas Mami. Pasti gampang dia bikin. Tapi kalau dia sudah pergi baru dia bilang, itu tadi maksudnya apa ya? Itu tadi tanya Nana, Mami omong tadi itu maksud, kan gak jelas, gak ngerti. Pasti dia pergi, terjemahkan ke anak-anak rohani sana, mereka bikin lain. Makin terjemahkan, makin salah lagi. Karenanya sangat penting minta ini pertama-tama. Kamu catat banyak sekali firman tapi tidak mengerti apa-apa.
Ini setelah saya evaluasi, ada banyak orang sudah tahu sih, tapi mengerti belum. Makanya orang yang mendengarkan firman dan tidak mengerti, itulah tanah hati pinggir jalan. Iblis datang dan mengambilnya. Oh, apostolik tahu, oh ini tahu kegerakan Tuhan ini, oh amin, Pastor Stephen punya khotbah nih, sampai dia lompat-lompat, dia amin, tapi nggak ngerti, nggak bikin apa-apa. Dari tahun ke tahun kelakuannya sama. Nanti dia omong menurut ini, menurut Pak Joni, menurut Pak Stephen, menurut Papa Jonathan, menurut ini, menurut semua Morris Seriulo, tapi di hidup tetap sama. Kita tidak lihat satu perubahan apa-apa karena yang diomongin ini nggak mengerti. Kalau dia mengerti, maka dia bisa menghidupi. Makanya diminta dicurahkannya roh Tuhan Allah ada padaku. Dikatakan roh pengertian, roh hikmat, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan akan Allah, dan roh takut akan Allah. Itu harus ada. Tulis itu ulang-ulang, minta. Jangan minta uang, minta mobil, minta rumah. Kemarin di dalam Zoom meeting dengan youth, kecenderungan hati yang salah akan membawa kita menjadi kemerosotan. Makanya Raja Daud berdoa Mazmur 119 bahwa aku mencondongkan hatiku kepada hukum-hukummu dan perintah-perintahmu, dan bukan kepada laba. Kalau pengertianmu salah tentang mengenal Tuhan, tentang mengikut Tuhan, maka kecenderungan hati juga salah, maka kelakuan juga pasti salah. Contoh, ada kan doktrin, apa tuh namanya, yang Berkatullah, Mami lupa namanya ya, bahwa ikut Tuhan tuh tidak boleh menderita, pokoknya berkat saja. Harus kaya. Kaya itu tanda diberkati Tuhan. Belum tentu. Belum tentu kaya nih karena pencuri, karena korupsi, bagaimana itu berkat Tuhan? Ya. Ada pemahaman yang bilang kalau ikut Tuhan tuh harus kaya. Kalau rumah bebak sekarang harus rumah batu besar, kalau kecil harus kasih besar lagi. Jadi dia kerja muku sampai mau mati cuma untuk bangun rumah, pas rumahnya jadi dia mati. Karena utangnya banyak gak bisa bayar, serangan jantung. Bukan itu tujuannya, kita ikut Tuhan ini bukan untuk kaya. Kebajikan dan kemurahan Tuhan akan mengikuti kita. Berkat Tuhan akan mengikuti kita. Bahkan ada di atas kepala kita. Kalau Tuhan mengizinkan kita kaya, itu untuk Tuhan. Menjadi salah pada waktu engkau muku. Makanya tahun-tahun berapa tuh yang lagi, tuh, kalau engkau kasih emasmu gelang 1 maka dapat gelang 2. Iya, tahun berapa tuh yang heboh-hebohnya ya. Tahun-tahun 90-an ya. Kalau engkau jual mobil yang ini, nanti Tuhan ganti mobil yang lebih besar. Lalu dia jual rumahnya dan dia kasih ke hamba Tuhan. Itu kata ibadah mereka tampung emas itu sampai satu bokor. Kasih ini karena hamba Tuhan hotbah beri. Maka akan 30, 60. Itu salah menerjemahkan firman. Itu ayat bukan untuk memberi emas atau uang. Itu ayat kalau engkau menghidupi firman maka itu akan berlipat kali ganda menjadi 30, 60 dan 100. Dan waktu itu banyak orang stres termasuk di Kupang. Saya pernah dapat cerita dari satu keluarga sampai mau gila. Karena tunggu-tunggu rumah tidak dapat lagi yang lebih besar. Mas sudah melayang semua. Hah? Ini karena ikut Tuhan dengan maksud yang salah. Pikiran cuma ingin kaya. Yesus sampai mati juga tidak punya mobil Avanza. Hah? Dia jalan kaki keliling. Saya suka Yesus itu sederhana sekali. Dia tidak overacting. Ya. Saya ini Tuhan. Ayo kasih semua-semua supaya saya menguasai. Tidak. Mau bayar pajak di BM Petrus pergi pancing di mulut ikan ada uang. Bayar pajakmu, bayar pajak saya. Sebagai warga negara yang baik kita harus bayar pajak.
Jam putar balik pajak baru ujung-ujung orang bilang, itu jemaat GBI Kalvari Misi kok menipu pajaknya. Siapa pendetanya? Tengah tanya mamamu, tanya pendetanya lagi. Padahal gembalanya tuh Ibu Wilma loh. Ha? Padahal artinya apa? Dipermalukanlah saya itu di situ. Ya. Saudara langsung bikin penipuan pajak, menipu ini dan akhirnya saudara terjerat dalam hukum, pelanggaran hukum dan penjara. Ya. Tuhan Yesus jadi teladan yang sangat sederhana. Ya. Dengan 5 roti dan 2 ekor ikan dia beri makan. Makanannya roti dan ikan saja. Murid-muridnya pergi mancing, dia juga, ya ada lauk padamu, mari turun saya sudah bakar ikan, mari kita makan. Hei sederhana sekali. Hidup ini jangan saudara tambah-tambah disusah-susahin, ingin terlalu besar, ingin macam-macam, saudara macam ada di dunia film. Saudara membayangkan saudara ada di istana-istana kerajaan, pada saudara ada di Atambua Belu ini saudara. Akhirnya saudara menjadi stres. Katanya ikut Tuhan ini begini. Saya dengar pendeta ini khotbah begini. Katanya kita harus diberkati. Kok malah corona datang ini. Malah semua di PHK. Ya. Segala sesuatu terjadi dalam kendali Tuhan. Kita harus siap untuk segala sesuatu. Apapun yang terjadi. Bahkan sekalipun melewati lembah kekelaman. Gelap di sana. Aku tidak takut. Sebab engkau menyertaiku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Amin. Saudara punya tekad. Karena saudara mengenal dia sebagai gembala yang baik. Dia menyertai aku dalam lembah kekelaman. Bukan cuma di lembah. Ada waktunya dia akan promosi aku. Menyediakan hidangan di hadapan para musuh. Musuh yang tadinya tertawa-tertawa kita mereka. Nanti dari mulut mereka sendiri mereka akan tepuk tangan sorak-sorai. Saudara kita biasa bilang pohon-pohon akan bertepuk tangan. Waktu kamu lihat ini orang memang paling oke. Kami lihat Tuhan betul menyertai. Kami mau jatuhkan dia tuh beribu-ribu kali. Tapi tidak jatuh karena Tuhan menyertai dia. Kami sudah fitnah berusaha menghancurkan hidupnya. Tapi gagal kenapa? Karena Tuhan menyertai kita. Itu yang paling penting. Saudara mengenal dia sebagai Allah Immanuel. Allah yang menyertai kita sampai kesudahan zaman. Kita tidak takut lagi. Dia gembala, dia Immanuel, dia hakim yang adil, dia juru selamat. Pengenalan akan Allah membuat saudara dan saya kuat. Minta roh hikmat datang kepada saudara. Makin mengenal Tuhan, makin mengerti, makin mudah melakukan, makin mudah taat, makin diberkati. Pasti. Itu pasti. Ya. Kalau Tuhan itu gembalaku, tidak ada lagi yang aku ingini dalam bahasa Inggris. I shall not want. Berarti segala pemenuhan kebutuhanku itu sumbernya dari Tuhan. Saudara tinggal bersyukur saja dan percaya dia. Ya, Tuhan menghendaki seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan seperti air memenuhi lautan. Firman Tuhan sudah dilepaskan. Saudara, pengenalan akan Tuhan ini akan makin nyata, makin sering muncul di mana-mana. Kayak musim. Ini namanya musim pengenalan akan Tuhan. Katakan amin. Orang tuh mulai lapar. Bukan lapar makanan. Nubuatan Nabi Amos akan digenapi. Orang lapar akan firman. Kita bersyukur kepada Tuhan. Bahwa di tengah-tengah keadaan ini Tuhan berikan kita radio. Tuhan berikan kita media. Kita bisa live streaming. Bisa siaran di radio dan langsung live streaming. Jadi orang di Belanda, di Malaysia, di Eropa, di Papua, di mana-mana. Ikut radio misi Kalvari tapi live streaming.
Dan mereka bagikan lagi siaran itu di akun Facebooknya, di Palembang, di Batam, di Sumatera, di Jakarta. Dan firman dan pengenalan akan Tuhan itu makin menyebar. Bagaimana mereka mau mengenal Tuhan kalau tidak ada yang memberitakan? Coba beritahu saya. Apa malaikat yang harus omong dari langit? Harus ada yang memberitakan. Pergi, jadikanlah segala bangsa murid Tuhan. Dan Tuhan memberkati kita dengan media ini. Hari-hari ini, saudara tahu menjelang COVID-19 itu alat kita yang besar harus rehab. Ini radio kalau rusak tuh di atas 10 juta saudara. 7 juta, 8 juta, 10 juta, 12 juta, 16 juta, 18 juta. Bukan 1.000 atau 200.000 saudara. Ini kita sudah korban di radio ini sudah mencapai M. Dengan satu tujuan, berita tentang Injil ini bisa diberitakan. Saudara harus menghargai pemberian Tuhan untuk gereja ini. Kita mendapat kasih karunia Tuhan. Dipercayakan untuk punya radio. Dan lewat alat ini banyak orang mendengar firman. Pengenalan akan Allah itu memenuhi pertama-tama kabupaten ini. Saudara tidak bisa pergi ke desa-desa dan ngomong. Tapi suara kita, suara Ibu Emilia, suara Pak Melki, Pak Alex, semua sampai ke rumah, di pasar-pasar, di mana-mana. Mungkin mereka ada yang marah, tutup. Ada yang tidak marah, dengar terus. Kan tidak ada yang bisa melarang orang. Kalau tidak bisa dengar hari ini, ada kirim di Facebook. Dia duduk-duduk di bawah pohon, dia dengar lagi radio tapi lewat Facebook. Coba kalau semua merespon panggilan Tuhan dengan tugas ini. Kita akan melihat pengenalan akan Allah memenuhi seperti sungai. Roh Allah sedang bergerak, tapi Tuhan selalu bergerak melalui orang. Tuhan mencari orang yang bersedia, memiliki keterbukaan hati untuk rela berkorban. Pelayanan ini pelayanan pengorbanan. Kita tidak dapat apa-apa, keuntungan apa-apa secara material. Tapi saya yakin satu waktu Allah akan memberi upah yang tepat bagi kita. Ya, kalau saya pikir saja, untuk apa? Ini kemarin saja alatnya rusak, untung sudah kirim power supply-nya sudah beli, ada cadangan. Sehingga langsung pasang. Bayangkan, 5 juta, 7 juta, 5 juta, 7 juta. Itu kalau kita getir rasanya. Lalu ada yang bertugas datang, bahkan dulu pakai kaki, pakai kasar-kasar, bikin patah ini, bikin patah mic, patah ini. Coba bayangkan. Karena tidak merasa berkorban. Semua dikasih jalan sampai lewat begini. Karena saya bersyukur untuk saudara yang bertanggung jawab untuk apa yang Tuhan berikan. Saya kadang-kadang sampai mau putus asa. Saya bilang, papi tutup saja. Papi bilang jangan. Kadang-kadang papi juga semua putus asa. Saya bilang kita tutup saja. Saya bilang jangan. Kayak bagaimana? Karena secara manusia kita rasa ini makan uang sekali. Ya. Tapi Tuhan bilang kalau ini dari Tuhan, Tuhan yang pelihara semuanya. Saudara tinggal masuk mau ngomong firman apa saja. Tidak boleh ada aturan menyiar, tidak boleh menyinggung agama orang, tidak boleh isu sara apa. Sampaikan firman saja, firman akan memerdekakan orang. Pengenalan akan Allah akan memenuhi kota-kota, desa-desa dan bangsa-bangsa. Siapa yang mau memberitakannya kalau bukan saudara dan saya? Nah, kita mau memberitakan, kita harus mengenal dia yang kita beritakan. Pertama-tama kita harus mengenal dia, kita harus punya hikmat untuk mengucapkannya sehingga menjelaskan dengan bahasa yang bisa dimengerti oleh lingkungan di sini. Makanya sesekali dalam siaran kita akan ada bahasa Tetun Terik di sini. Ada bahasa mungkin Pak Julio akan masuk sesi bahasa Tokodede sehingga orang-orang saudara-saudara kita dari Timor Leste mau Bara, Likisa sampai di sini Atabay sampai Marian, mereka ngerti bahasa ini, ya. Jadi kita pakai semua bahasa untuk menerjemahkan firman ini. Sehingga pengenalan akan Allah sampai.
Saudara nggak bisa khotbah, saudara bisa nyanyi, karang lagu-lagu tentang pengenalan akan Allah. Nyanyikan lagu itu, beritakan lagu itu, biar dengan lewat lagu itu orang juga diberkati. Katakan amin. Tuhan memberikan kita semua. Saudara, Tuhan memberikan saudara hikmat. Mungkin tidak berani bicara, tidak berani siaran, atau apalagi suruh menyanyi. Tuhan berikan saudara hikmat kata-kata untuk tulis kata-kata firman yang luar biasa. Tulis di Facebook, tulis pesan itu. Keluargamu, saudaramu, mungkin yang tidak pernah bahkan bicara dengan kamu, diam-diam lagi baca firman yang kau tulis. Bayangkan, dan firman itu akan berbicara dalam hidupmu. Kalau engkau gak bisa ngomong, gak bisa menyanyi, gak bisa tulis, kirim khotbah mami saja. Apa itu susah? Iya toh, aduh saya takut tulis, saya takut salah. Saya menyanyi palas. Saya suruh siaran apalagi. Sudahlah, kirim semua mami punyalah. Kirim saja, amin. Hah? Saya takut saya tulis ini salah. Saya takut saya menyanyi palas. Orang tertawa saya. Saya punya maksud nih ingin menghibur orang. Ini jangan-jangan lagu saya jadi bully di Facebook lagi orang tertawa. Nggak usah paksa diri, nggak usah sama dengan orang lain. Bikin apa yang saudara bisa lakukan. Angkat tangan saudara. Di tangan ini Tuhan sudah beri kemampuan. Amin. Tuhan sudah kasih kecakapan, keterampilan. Apa saja yang kau bisa buat. Terima anugerah untuk lakukan. Untuk menghasilkan uang. Menghasilkan kekayaan. Untuk kreatif, inovasi baru. Lakukan. Terima hikmat. Untuk mengerjakan apa yang Tuhan berikan bagi kita. Di dalam nama Yesus terjadilah. Amin. Saudara mulai pegang HP dan saudara rasa. Itu satu kata. Jangan takut. Tuhan besertamu. Mungkin satu orang itu mau bunuh diri, tiba-tiba dia baca, iya ya Tuhan ada besar. Kita nggak tahu pesan yang kita sedang sampaikan. Kita aman-aman saja, tapi banyak orang sedang tidak aman. Bahkan kita nonton berita, ibu bunuh diri dan bekas minum racun anaknya, baru itu ibunya karena nggak tahan persoalan ekonomi. Ya. Ada yang mati karena nggak makan berhari-hari, tinggal di kebun. Ada banyak orang yang susah, yang putus asa, kehilangan orang-orang yang mereka kasihi di tengah-tengah pandemik ini. Mari kirim firman Tuhan. Pengenalan akan Allah harus memenuhi bumi seperti air menutup lautan. Saudara coba pikir. Lebih banyak ikan atau air? Air. Kalau pengenalan Allah ini akan memenuhi seperti lautan, orang-orang ini tidak jadi masalah bagi Tuhan. Hah? Beritakan pengenalan akan, dan Roh Kudus bekerja, Roh hikmat tercurah, pengertian tercurah. Mereka melihat contoh model dalam hidup kita, mereka bilang kami juga bisa. Mereka bisa, kita juga bisa. Mereka kuat, Tuhan menyertai mereka, Tuhan memberkati mereka. Kami kenal orang itu, tapi mengapa sekarang mereka begini? Karena kami melihat Tuhan menyertai mereka. Katakan amin. Orang akan melihat, walaupun kita tidak cerita keadaan kita, semua akan nampak jelas di dalam kehidupan kita. Lanjut. Ya. Biarlah Roh Kudus terus mengobarkan kerinduan dan keinginan dalam diri kita untuk mengenal Dia dengan benar. Katakan, Roh Kudus mengobarkan keinginan. Katakan, Roh Kudus terus kobarkan kerinduan dan keinginan di dalam hatiku. Bakar hatiku untuk terus rindu mengenal Tuhan lebih lagi. Amin. Terus kobarkan, Tuhan, bawa saya mengenal Engkau lebih lagi hari ini. Jadikan Tuhan sumber kebahagiaan sejati. Dia adalah sumber kebahagiaan, hanya perjumpaan pribadi dengannya dan firman-Nya yang bisa memuaskan hasrat kita. Dia yang memuaskan hasratmu menjadi baru. Mazmur 103. Jadikan Tuhan sumber. Dia sumber yang memuaskan hasrat, passion, gairah. Kita mau cari kepuasan di sini. Oh, suami nggak bisa beri puas, istri juga tidak bisa beri kepuasan. Kita mengharapkan kepuasan, tidak bisa. Karena ada kekurangannya. Ternyata dia ini, saya harap dia memuaskan saya, tapi dia ini istri tidak baik. Saudara mulai melirik-melirik ke orang lain. Memang dia itu Tuhan supaya dia yang memuaskan kamu. Dia juga butuh Tuhan. Karena apa yang kita berikan, manusia berikan itu terbatas.
Tidak bisa sempurna. Klok, langsung saudara bilang, saya puas. Mesti ada kekurangannya. Justru ada kekurangannya itu untuk saling melengkapi. Dan suami istri ini menemukan kebahagiaan, kepuasan di dalam Tuhan. Kita mengenal dia sebagai sumber kebahagiaan sejati. Kalau Tuhan itu sumber kebahagiaan sejati, maka kita akan bisa saling menerima satu dengan yang lain dengan segala keterbatasan dengan ucapan syukur. Persoalan rumah tangga menjadi rumit pada waktu yang satu menuntut lebih banyak. Yang satu juga mengharapkan, sebenarnya saya harapkan dia tuh begini, tapi ternyata dia begitu. Lalu yang di sini bilang, saya juga sebenarnya mengharapkan kamu begini, tapi ternyata kamu begitu sehingga kamu di sana, aku di sini sama saja. Jangan bangun keluarga saudara ikut dunia ini. Ambil firman ini. Suami istri mengenal Tuhan. Kalau kau harapkan saya bilang ke papi untuk memberi kepuasan kepada kamu. Kamu pasti tidak akan puas kalau dari saya. Saya pergi terus misi, bagaimana kau puas? Kamu harus menjadikan Kristus sumber kebahagiaan. Begitu juga saya. Sumber kepuasan saya itu bukan suami, tapi Tuhan. Tapi kami suami istri merasa cukup dengan apa yang Tuhan beri dengan kami. Itulah puas. Bilang merasa cukup. Suami ini sudah cukup bagiku, istri ini sudah cukup bagiku. Saya tidak ingin lihat istri satu lagi atau simpanan lagi. Merasa cukup, uang ini sudah cukup, rumah ini sudah cukup, keadaan ini sudah cukup, saling menerima. Istri, ini cuma ini saja kah? Tidak tahu ini ada corona? Ya terus corona kenapa? Apa corona gaji ada naik, gaji potong? Ha? Jalan-jalan, uang jalan tidak ada lagi, dikurangi-kurangi. Ini kau tidak tahu ini corona? Ya terus corona kenapa? Atur saja yang ada. Belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Amin. Jadikan Tuhan. Ya. Kalau saudara tidak puas memperoleh kepuasan, segala itu akan membawa saudara kepada jurang kehancuran atau kejatuhan. Mari suami istri kita menyembah Tuhan. Bawa anak-anak kita kepada Tuhan. Bawa hidup kita kepada Tuhan. Apalagi di usia-usia kita yang masuk 50 mau 60 ini. Mulai menuai sakit penyakit. Hah? Saya tidak tahu saya nikah dengan kau jadi begini. Ini kalau tahu begitu saya tidak nikah, terlambat sudah 50 tahun. Hah? Setan perceraian, perzinahan sedang merongrong gereja Tuhan. Supaya gereja hancur dimulai dari keluarga. Tapi kalau suami istri tahu benar, firman Tuhan itu pondasi, sumber kepuasan, sumber kebahagiaan sejati kita itu dari Tuhan. Kita akan bersyukur dalam keadaan apapun. Dan itulah kebahagiaan kita. Orang lihat kita nih macam bahagia sekali, memang kita bahagia, amin. Karena bahagia itu kan tidak bisa palsu-palsu gitu. Bahagia itu nggak bisa dibuat-buat. Kalau dibuat-buat lama-lama juga akan kelihatan. Ya. Ini bahagia yang dari Tuhan. Kita bisa apa adanya ya. Yang buat-buat tuh sandiwara. Habis film pulang di rumah tangganya hancur. Pada tadi di film mesra-mesra ya. Kita betul-betul mengenal dia sumber kebahagiaan. Mengenal dia sebagai gembala kita. Takkan kekurangan. Jadi apa yang saudara khawatirkan, mau pandemik, mau tidak pandemik, mau apa, bahkan nanti peperangan yang besar yang akan datang, apalagi yang akan terjadi kita tidak tahu, itu tidak berpengaruh kepada iman kita. Bilang itu tidak berpengaruh kepada keyakinanku. Amin. Berbicara mengenali dia dengan benar tidaklah bisa terpisahkan dari perenungan dan pembacaan firman. Sebab hal itu sesungguhnya bukanlah pengenalan satu arah melainkan dua arah. Punya roh hikmat dan pengertian, tapi tentang apa? Tentang firman. Kapan engkau mendengar firman? Waktu engkau merenungkannya siang dan malam. Ya, merenungkan, bangun pagi-pagi. 1 ayat, 2 ayat.
Kalau nggak sempat karena sibuk mau berangkat. Malam ambil waktu lebih lagi merenungkan firman. Minta roh hikmat berbicara. Semakin saudara merenungkan firman-Nya siang dan malam, semakin saudara mengenal Dia. Itu seperti ini surat cintanya. Makin baca suratnya kan saudara makin mengenal orang itu. Amin. Jangan saudara bilang cinta dia tapi nggak pernah baca firman-Nya. Nggak tahu kata-katanya. Saudara cinta seseorang tapi nggak tahu kata-katanya dia apa. Bohong. Tadi malam dalam diskusi dengan Yud, apa prioritas utama Tuhan? Konkretnya apa? Kalau bilang Tuhan, konkretnya apa? Kalau prioritas utamamu Tuhan, harusnya engkau ikut doa. Harusnya engkau ikut MK. Harusnya engkau menunjukkan gairah untuk mencintai Tuhan. Kalau engkau bilang prioritas utama dan tidak pernah hadir dalam ibadah doa, nggak pernah apa, bohong belaka. Mari dorong diri kita. Prioritas utama kita apa? Kita tidak bisa mengenal Dia dengan benar kalau kita tidak punya waktu perenungan firman. Saya ingin sekali mengenal Dia lebih dalam, lebih jelas. Lebih dalam, lebih jelas, lebih akurat. Dan saya pun berdoa biar hasrat tersebut bergelora terus di dalam batin saya, katakan. Lebih jelas, bilang lebih jelas. Lebih akurat. Lebih dalam. Jadi setiap kali merenungkan firman Tuhan, lebih dalam, lebih jelas, lebih akurat. Tadi saudara baca ulang Yesaya 11. Saudara baca ulang-ulang sampai roh Tuhan, roh hikmat, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan akan Allah. Terus ucapkan itu, roh Tuhan, roh pengertian, roh hikmat. Terus minta Tuhan, terus. Maka saudara akan mulai bertumbuh berbeda. Ya, lanjut. Karena sejauh apapun level pertumbuhan kita, sesungguhnya kita tetap membutuhkan firman-Nya. Sehebat-hebat apapun kita. Saudara khotbah spektakuler, saudara menyiar, wah mantap. Tapi kalau kau tidak merenungkan firman Tuhan, saya akan bisa bayangkan besok-besok ini saudara akan merosot. Karena firman itu pondasi. Ya, Paulus yang begitu hebat, memiliki kapasitas diri, segudang pengalaman pelayanan, bagaimana kuasa Tuhan termanifestasi dalam pelayanannya. Dia berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Dan kuasa kebangkitannya, baca sama-sama. Dan persekutuan dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal itu telah sempurna. Melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Saudara mengejar pengenalan akan Allah. Kalau rasa ini tidak ada dalam hati saudara, saudara perlu berdoa sampai ada rasanya. Jangan berdoa lain kalau belum ada rasa keinginan untuk mengenal Tuhan. Ingin mengenal Tuhan tapi uang ada di antena paling tinggi di sini. Ingin mengenal Tuhan tapi kebutuhan tekan-tekan saudara. Hanya rasa ingin mengenal Tuhan itu tidak ada lagi. Berdoa, Tuhan aku percaya Engkau akan buka jalan. Utang lunas, mobil ada, saya akan bangun rumah. Pikiran di harta-harta. Waktu tidak terjadi sesuatu, saudara tidak berdoa lagi. Lalu kecewa, lalu mundur pelan-pelan, lalu mukamu babasi sudah. Tidak melayani Tuhan karena tidak terjawab. Doamu tidak dijawab dalam kitab Yakobus karena doamu hanya untuk keinginanmu, memuaskan nafsumu. Karenanya kerinduan yang terdalam, jangan berpindah kalau rasa ingin mengenal Allah itu belum ada. Rasa lapar akan Tuhan. Tuhan berbicara buat saya pagi ini Tuhan. Seperti saya belum pernah dengar yang lain. Kasih satu kata perkataanmu hari ini untuk saya Tuhan. Saya rindu Engkau bicara. Coba suami istri tidak bicara sama sekali berbulan-bulan. Kita rasa apa ini? Tuhan tidak bicara untuk engkau berbulan-bulan. Kau juga tidak bicara apa-apa ke Tuhan berbulan-bulan. Lalu kau berharap diberkati.
Kan Tuhan sudah bilang, menyediakan hidangan di hadapan lawan. Mengapa lawan-lawan tertawa saya? Malah lawan-lawan ambil saya punya hak lagi. Saudara kecewa dengan Tuhan, saudara meninggalkan Tuhan. Ya ada yang salah. Karena tidak ada keintiman. Kalau seseorang tuh intim, pasti bicara. Ini sahabat saya, tapi gak pernah bicara. Bangun keintiman dengan Tuhan. Ya. Teruslah bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan jaga itu selama-lamanya. Dorong untuk bertumbuh. Ya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Saudara membayangkan hujan akhir musim itu menyejukkan. Kalau hujan datang itu. Dia akan muncul. Kalau saudara mencari dia, dia akan muncul. Dia akan datang. Tapi kalau saudara tidak mencari, tidak rindu dia, tidak mengejar dia. Paulus bilang, aku mengejarnya sampai menangkapnya. Karena Kristus juga sudah menangkap saya. Kejar. Naik ke level baru, level mengejar Tuhan. Level ingin mengenal Tuhan lebih lagi. Ya. Dan jagai itu. Pengenalan akan dia sesungguhnya membuat hidup kita akan menjadi berbobot. Saudara makin mengenal Tuhan, makin berbobot hidup ini. Makin percaya, makin tenang. Katakan makin tenang. Saudara menyembah berapi-api, saudara deklarasikan firman, saudara diangkat Tuhan naik dari beban. Masalahnya memang belum selesai, tapi kita melihat Tuhan akan bertindak. Hidup kita jadi berbobot, punya bobot rohani, bukan angin omong kosong. Tapi ada bobot rohani. Iblis juga lihat, wah ini orang-orang membahayakan kota ini. Mereka akan menghancurkan kami dan mereka kasih tahu neraka. Jangan pergi dekat orang-orang ini. Amin. Ya, bukan setan sihir kita, santet harba biru kita sebentar sakit ini sakit itu santet. Bagaimana saudara kena santet? Tidak mungkin. Orang benar tidak akan pernah kena santet. Ya saya mimpi itu saya makan gigit ular punya kepala putus. Baru saya pikir-pikir ngiri juga dalam mimpi itu. Baru Tuhan bilang mulut itu perkataan. Perkataan Tuhan menghantam bumi kemarin dalam kitab Yesaya. Sampaikan perkataan Tuhan akan menghancurkan segala kelicikan dari orang-orang jahat seperti ular akan dihancurkan. Ya, katakan amin. Ya. Terus melihat jejak kaki Tuhan yang senantiasa membawa kita berjalan dalam jalan salib untuk menuju kemuliaannya. Bersekutu dalam penderitaannya. Ya, saudara berjalan di jalan salib, ikuti jejaknya. Kalau saudara mengenali Yesus, saudara tahu jejaknya. Jejaknya itu namanya jalan salib. Bukan jalan kemewahan. Ikut jejak ini. Sebab tidak pernah ada kemuliaan kalau tidak lewat salib. Tidak ada. Ya, ikut jejak. Jalan salib. Di balik salib ada kemuliaan. Di ujung jalan penderitaan ini ada kemuliaan. Bersekutu dengan penderitaannya. Makin mengenal Tuhan, makin bersekutu dengan penderitaannya. Mati untuk semua kedagingan. Mati untuk semua hal-hal dunia. Mati saudara. Mati bersama-sama Kristus. Dan kita bangkit bersama-sama dengan Kristus. Lanjut. Ya. Pengenalan akan Tuhan inilah yang membuat jalan hidup kita lurus dan tidak berliku-liku. Amin. Katakan amin. Makin mengenal Tuhan, maka langkah-langkah hidup kita akan lurus. Tidak berliku-liku, berkelok-kelok. Firman akan meluruskan. Akui Tuhan, maka dia akan meluruskan jalan-jalan kita. Kita melibatkan Tuhan, mengenal Tuhan, mengerti tentang jalan-jalannya. Maka kita akan dituntun di jalan yang lurus. Tidak berliku-liku, hidup kita lurus. Bilang lurus, tidak bengkok-bengkok. Amin.
Saudara mengerti maksud lurus? Ya lurus, tidak ada dali. Ya tidak ada apa ya. Makna ganda. Bikin ini juga harus ini. Lakukan saja. Saya selalu bilang sama papi, lakukan saja apa yang Tuhan suruh kita lakukan. Sebab satu waktu kita akan menuai kalau kita tidak menjadi lemah. Kata, apa yang engkau tabur itu yang akan engkau tuai. Kau menabur kota-kota, menabur ke desa-desa, menabur ini, menabur kebenaran. Jangan heran kalau kita akan menuai bangsa-bangsa karena kita menabur untuk bangsa-bangsa. Ya. Tentunya ada banyak kebingungan, kegundahan yang seringkali kita alami ketika menghadapi berbagai peristiwa kehidupan. Tapi kegundahan tersebut sesungguhnya tidak perlu terjadi jika kita terus bertumbuh dalam pengenalan akan Dia. Kita tahu dengan jelas, kita tahu dengan pasti bahwa saya harus tetap berjalan lurus. Karena saya mengenal Tuhan. Kalau karena keputusan ini ada pengorbanan, katakan ini jalan salib. Kalau harus menderita karena saya melakukan kebenaran, maka firman Tuhan, berbahagialah kamu. Kalau kamu menderita karena kebenaran. Tapi menjadi tidak berbahagia kalau kamu menderita karena berbuat dosa sudah sepantasnya. Tadi malam dalam pembahasan di Youth kita bahas bahwa setiap ketidakakuratan, setiap ketidaktaatan ada konsekuensi, ada akibat. Oh saya bebas melakukan, oh iya tapi ada akibatnya. Ini bukan penghukuman loh, ini cuma konsekuensinya. Makanya tadi malam dalam pembahasan saya bilang ada kesempatan kedua Tuhan berikan. Harus datang kepada Tuhan dengan keterbukaan hati, kerendahan hati dan roh pertobatan. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Kata Pemazmur 119 ayat 71, 75 dan 76. Tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar hukum-hukum. Dan versi firman Allah itu supaya aku belajar taat. Jadi waktu kamu tidak taat ada konsekuensi-konsekuensi. Tapi waktu kau berjalan di jalan itu, kamu sadar bahwa saya salah. Lalu kau bertobat, Tuhan beri kesempatan kedua untuk kita. Sehingga Pemazmur bilang, tertindas itu baik bagiku. Ternyata aku belajar hukum Tuhan. Ketetapan Tuhan. Ayat 75. Aku tahu ya Tuhan bahwa hukum-hukum-Mu adil. Dan bahwa Engkau telah menindas aku dalam kesetiaan. Sekalipun ini kondisinya kayak tertindas tapi masih dalam kesetiaan Tuhan. Artinya Tuhan sedang menuntut kita kembali. Ini kesempatan kedua. Tertindas tapi ini masih dalam kesetiaan. Ayat 76. Biarlah kiranya kasih setiamu menjadi penghiburanku. Sesuai dengan janji yang kau ucapkan kepada hambamu. Dalam kondisi tertindas ini aku mengingat. Kasih setiamu itu menjadi penghiburan bagiku. Tuhan kesetiaanmu tetap untukku. Tuhan ingin kita kembali dan kita bertobat. Ada konsekuensi. Tapi dibutuhkan kerendahan hati. Keterbukaan hati. Untuk dievaluasi Tuhan. Untuk dinilai Tuhan. Tuhan menilai niat hati. Bahkan kepada Nuh dalam Kejadian pasal 8 dibilang semua niat hati manusia itu jahat semata-mata. Bayangkan pada waktu sudah selesai air bah selesai, Nuh masih mabuk-mabukan. Dari ujung dari kemabukan itu dia mengutuk Ham. Coba kalau dia tidak mabukan, Ham tidak menceritakan auratnya yang terbuka. Tapi di situ Tuhan menilai Nuh sekali lagi bahwa ternyata niat-niat hati jahat itu ada. Mengutuk anaknya, Ham itu menjadi keturunan Kanaan, coba bayangkan. Karenanya kecenderungan hati kita ini harus terus diserahkan kepada Tuhan.
Tadi malam saya bersyukur bisa sharing dengan itu setelah siaran langsung dimatikan. Satu-satu menjawab pertanyaan, mana kecenderungan hati yang kamu masih gumuli sehingga saya doakan satu-satu. Saya sungguh bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan beri. Dengan jujur mereka bilang, ada yang bilang mami saya sombong. Kadang-kadang saya rasa begini, ini saya rasa kecenderungan hati saya salah. Tuhan mulai menerangi anak-anak kita. Dan saya bilang sombong itu bukan dari Tuhan, minta Tuhan. Saya takut dengan semua yang saya sedang kerjakan di kampus ini, saya khawatir, saya tertekan dengan kuliah saya mami. Kecenderungan hati saya sebenarnya saya ingin percaya Tuhan, tapi saya punya kekhawatiran. Lalu nangis, kita doa sama-sama. Saya berbahagia sekali tadi malam. Kita sampai jam berapa sampai saya lupa ikut siaran langsung Papa Jonathan. Satu-satu didoakan. Ya. Dan saya merasa, ya abis itu Anto bilang begini yang bagus mami, jadi kita tahu mereka. Dan semua angkat tangan mendoakan. Di sudut yang paling jauh sana di kota yang lain ada yang menangis. Kita jamah dia dan capai hatinya bahwa kembali kepada Tuhan. Kamu bisa selesai. Kita berdoa untuk skripsi, tesis, berdoa untuk apa. Kamu bisa selesai, Tuhan pasti tolong. Jadi dia merasa tidak sendiri. Dia kuat di sana karena ada rumah rohani. Waduh luar biasa tadi malam sampai saya waktu mau tidur nih. Saya rasa terima kasih untuk generasi. Kita sedang mempersiapkan generasi selanjutnya nih, jangan kita hilang. Asal pergi kuliah kawin hilang. Habis pergi kuliah kawin hilang. Pergi kumpul kebo hilang. Pergi berzina hilang. Keluar dari gereja. Ini generasi hilang saudara. Sedih sekali. Pemimpin macam apa yang harus kita lanjutkan ke depan. Karena saya konsentrasi dorong anak-anak muda ya yang belum bergabung di Zoom masuk, nggak punya wifi datang di gereja atau langsung ikut dengan mami di ruangan atas. Ya, karena ini penting saudara. Firman inilah yang mengubah hati anak-anak kita. Ya, firman ini mengevaluasi kita. Pengenalan akan Tuhan buat kita tidak bingung-bingung. Anak-anak tidak bingung. Mereka punya, saya juga bingung mami soal masa depan saya. Hari mereka omong, yang lain mau tertawa tapi dia tuh jujur. Ya, coba hidupi firman, praktekkan, deklarasikan firman. Amin. Kita bisa, yang ketiga kita bisa menjadi pribadi yang tenang dan terus berlari dengan kuat menyelesaikan kehendaknya. Pengenalan Allah akan Tuhan membuat bertumbuh. Kita jadi dewasa. Kita terus menyelesaikan pekerjaan ini. Kita berlari tapi tenang. Tidak gundah gulana. Karena kita makin bertumbuh dewasa. Makin mengenal siapa yang menyertai kita. Siapa yang ada di dalam kita. Kristus di dalam kita. Itu pengharapan akan kemuliaan. Karena berulang-ulang tadi malam dalam Zoom meeting. Posisi kita harus di dalam Kristus. Di dalam Kristus, di dalam Kristus, di dalam Kristus kita ada masa depan. Di dalam Kristus kita ada pengharapan. Di dalam Kristus kita ada pengampunan. Di dalam Kristus kita ada keselamatan. Di dalam Kristus ada jalan keluar. Di dalam Kristus sumber segala-galanya. Amin. Posisi kita harus di dalam Kristus. Bertumbuh. Kita akan tetap berlari. Paulus bilang, aku berlari-lari sampai mencapai garis akhir. Di sana telah tersedia mahkota. Kita bisa tetap dengan tenang terus berlari kuat. Kenapa kuat? Karena Tuhan memberikan kita roh keperkasaan. Orang lain di sekitar kita tidak kuat, itu tidak penting. Harus dorong diri saudara kuat. Karena saudara dan saya adalah orang strategisnya Tuhan. Amin. Amin. Roh Tuhan Allah ada padaku, roh Tuhan, roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan akan Allah, roh takut akan Tuhan ada pada kita. Katakan amin. Sebab kita tahu dengan pasti bahwa Dia dan firman-Nya tidak pernah gagal. Mengapa kita perkasa, kita kuat? Karena kita meyakini bahwa Tuhan dan firman-Nya tidak mungkin gagal. Kalau Tuhan sudah berfirman bahwa pengenalan akan Tuhan akan memenuhi bumi, memenuhi kabupaten ini. Dan saya sungguh merasakan itu sedang menggenapi, mendekat kepada penggenapannya.
Orang-orang yang tadinya tidak bahkan bilang salam juga rasanya mulut ini kayaknya mau kunci gembok yang gembok sebesar ini. Mereka mau bilang salam tuh kayak berat. Sekarang ini di mana? Salam, salam puji Tuhan. Haleluya Ibu Pendeta. Padahal ya, kalau haleluya nih gimana? Saya pikir dia ini orang bertobat atau apa. Bahasa ini orang bicara Tuhan baik Ibu Pendeta. Kami sungguh merasakan ini mulai dibicarakan. Saudara ketemu orang ini, Tuhan ini satu tapaleu, tiba-tiba dibicarakan Tuhan. Karena firman sedang memenuhi bumi ini. Tuhan tidak mungkin gagal. Tuhan sedang menyiapkan saudara dan saya untuk menjadi agennya. Untuk menjadi orang kepercayaannya. Dia tidak pernah gagal. Firman-Nya tidak pernah gagal. Dia menyertai kita. Kita juga tidak akan pernah gagal. Tidak akan gagal. Katakan aku tidak akan gagal. Karena Tuhan di dalamku. Firman-Nya di dalamku. Tidak pernah gagal. Aku juga tidak akan pernah gagal. Di dalam nama Yesus. Rencana Tuhan tergenapi atas hidupku. Amin. Kita sampai di sini dulu. Dan kemudian minggu depan saya lanjutkan. Pulang dengan keyakinan yang kokoh. Bahwa kita tidak pernah gagal. Kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu lagu dan menyiapkan diri kita untuk perjamuan kudus. Kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Kita percaya Tuhan menyertai kita. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik dalam hidup kami Bapa. Meteraikan seluruh firman ini Tuhan. Kami mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Hidupku menggenapi. Ini kami Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkah. Bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Rencana-Mu dan karya-Mu ku serahkan. Hidupku Murnikan dengan Roh-Mu. dengan Roh-Mu. Tuhan Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna Dalam rencana-Mu dan karya-Mu. rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan. Serahkan hidup. Mari angkat tanganmu pada Tuhan. Sekali lagi Tuhan bawa kami untuk lebih mengenal Engkau Tuhan. Hidupku menggenapi. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Katakan hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat.
kasih Tuhan. Meteraikan seluruh firman ini dalam loh hati kami. Pengenalan akan Allah terus bertambah-tambah. Amin. Tidak terjadi pembusukan, kemunduran, tetapi pengenalan akan Allah bertambah-tambah Amin, Tuhan. dalam hidup kami. Makin akurat, makin jelas, makin tenang, makin kuat, makin perkasa sampai garis akhir. Kami akan melihat kami berdiri menjadi alat kerajaan-Mu dan berfungsi sebagai garam, menghambat semua pembusukan di dalam nama Yesus, berfungsi sebagai terang di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kami siap menyambut perjamuan kudus. Kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Darah-Mu menyucikan hidup kami. Darah-Mu menyembuhkan. Kami dipersatukan dengan darah Yesus. Satu darah. Satu tubuh. Yaitu tubuh Kristus. Dan darah Kristus. Di dalam nama Yesus, berkati roti dan anggur ini. Sehingga pada waktu kami makan dan minum, tidak mendatangkan hukuman, tapi mendatangkan berkat bagi setiap kami. Bahkan menyembuhkan yang sakit. Di dalam nama Yesus, kami menyambut perjamuan kudus dengan sukacita. Haleluya. Amin. Ku ada sebagaimana ku ada. Silakan duduk. Semua menerima roti dan anggur. Mereka sudah bertobat dan dibaptis. Menerima roti dan anggur. Dan semua sudah dapat baru bangkit berdiri dan kita akan makan dan minum bersama-sama. Ku ada sebagai Mana ku ada, berdiri menghadap takhta-Mu. berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah. Karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari, Semakin hari, semakin bertambah besar anugerah-Mu. besar anugerah. Besar anugerah-Mu, Berlimpah kasih-Mu Tuhan. berlimpah kasih-Mu. Semakin hari, semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari, Semakin hari, semakin bertambah besar anugerah-Mu. semua angkat roti dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bukankah ini tubuh Tuhan? Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Demikian
Ia mengambil cawan mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Bukankah ini darah Tuhan? Amin. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Amin Tuhan. Terima kasih untuk darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ucapkan syukur untuk darahnya Amin Tuhan. yang menyucikan dan menyembuhkan kita. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Sepenuhnya kami satu janji, ikat janji dengan Engkau. Amin. Satu darah, satu tubuh. Tubuh Kristus. Di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Pak Julio bersyukur. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Amin. Kami bisa bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Amin. Amin. Sehingga hidup kami bukannya kami lagi, Ya. melainkan Kristus ada dalam hidup Amin. kami. Amin. Kami bertindak, berjalan, bergerak, berkata-kata di dalam kebenaran-Mu. Amin. Kebenaran-Mu memerdekakan kami, Ya. memulihkan kami, menyelamatkan kami, memberikan kami kemampuan berjalan Haleluya. untuk mencapai tujuan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang luar biasa bagi Ya. kami. Terima kasih Tuhan, darah-Mu menyembuhkan kami, darah-Mu melepaskan kami, Amin. darah-Mu mengampuni kami, Haleluya. darah-Mu memberikan kami sukacita. Kami bangkit, hidup kami tidak pernah sama lagi. Terima kasih Tuhan buat kebenaran-Mu yang terus mendatangi kami. Terima kasih Tuhan buat tubuh dan darah-Mu. Engkau mati dan bangkit bagi kami, menyelamatkan dan memulihkan hidup kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Jemaat kita akan pulang dengan berkat. Angkat tangan. Arahkan hatimu kepada Allah. Berjalanlah dengan mata yang tetap tertuju kepada Yesus. Dan terimalah segala berkat-Nya. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa kita. Anugerah keselamatan, damai sejahtera. Sukacita penuh dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dari Roh Kudus. Hikmat, keberanian, pengertian. Pemahaman, pengenalan akan Allah. Bertambah-tambah oleh pekerjaan Roh Kudus di dalam kita. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita gerejanya. Berkat ini kami terima dengan iman dalam nama Yesus yang percaya, katakan. Amin. Tuhan memberkati. Sambil bekas anggur dikumpulkan,